Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya Mega Silviani dan rekan saya Anap Setia Arwati akan memaparkan materi mengenai manajemen program bimbingan konseling pada anak usia dini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Bunda Citra Karisma Islami MPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan konsep dasar bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, setiap bimbingan itu pasti konseling dan setiap konseling belum tentu bimbingan. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan konsep dasar bimbingan konseling menurut para ahli. Untuk pengertian menurut para ahli, yang pertama ada menurut Prayitno dan Erman Amti pada tahun 1994. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian pengertian menurut para ahli Bimo Algito pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa konseling adalah hubungan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapinya untuk mencapai hidupnya, dan menyetir atau tustir. Beberapa ahli menyatakan bahwa konseling merupakan inti atau jantung hati dari kegiatan bimbingan. Ada pula yang menyatakan bahwa konseling merupakan salah satu jenis layanan bimbingan. Selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Nah, poin yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi ini berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan konseling, memahami berbagai hal yang esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan klien. Nah, poin yang kedua ada fungsi pencegahan. Layanan bimbingan dan konseling merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang diberikan berupa bantuan kepada siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Nah, untuk poin yang ketiga mengenai fungsi pengetasan. Meski sudah ada fungsi pemahaman dan pencegahan, namun mungkin saja konseling yang ada di sekolah masih menghadapi masalah tertentu. Individu. Meski sudah ada fungsi pemahaman dan pencegahan, namun mungkin saja konseling yang ada di sekolah masih menghadapi masalah tertentu. Individu yang mengalami masalah akan merasa ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para konseli dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Nah, materi selanjutnya mengenai layanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan anak usia dini. Untuk bagian A, pengarahan dan program bimbingan dan konseling terbagi menjadi 3 poin. Nah, untuk poin yang pertama, program tahunan sebagai program sekolah. Program tahunan ini dijabarkan menurut alokasi waktu pada setiap semester, program bulanan, bahkan program mingguan, dan perlu dibuat dalam jadwal, serta perlu dicantumkan substansi kegiatan, jenis layanan menurut alokasi waktu. Kemudian, poin yang kedua, ada program layanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan pembagian tugas layanan di sekolah. Setiap guru pembimbing perlu membuat program berupa satuan layanan atau satlan
dan satuan kegiatan pendukung atau satkung yang disebut setiap kali akan melakukan pelayanan kepada siswa berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk poin yang ketiga, personel bimbingan dan konseling. Personil utama bimbingan dan konseling adalah pembimbing dan konselor dan staf administrasi bimbingan dan konseling. Sedangkan personil pendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pendidikan yang meliputi kepala sekolah, guru mata kelas, dan staf administrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Teh Anok mengenai layanan bimbingan dan konseling di lembaga PAUD. Terdapat 4 strategi implementasi program. Yang pertama, pelayanan dasar, yang kedua, pelayanan responsif, yang ketiga, perencanaan individual, dan yang keempat, dukungan sistem. Oke, untuk pelayanan dasar ya, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan hal ini karena meliputi bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan secara berkelompok, dan pelayanan pengumpulan data. Untuk pelayanan responsif juga rasanya teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi karena meliputi konseling individual dan kelompok, referral, alih tangan, atau mungkin teman-teman biasa mendengar dengan istilah rujukan. Kolaborasi antara guru, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan pihak yang berkaitan, konsultan, dan juga kunjungan rumah. Selanjutnya ada perencanaan individual, di mana konselor membantu siswa untuk menganalisis ketakutan dan kelemahan pada dirinya, akan mendapatkan pemahaman, pengarahan, penerimaan tentang dirinya secara positif dan konstruktif. Siswa juga dapat diarahkan sesuai dengan bakat dan juga minatnya. Yang terakhir, dukungan sistem. Manajemen program menuntut agar bimbingan konseling ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh rangkaian program pendidikan anak usia dini, karena seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dan kita juga mulai memahami nih bahwa ternyata bimbingan konseling itu sangat diperlukan dan sangat bermanfaat bagi anak usia dini. Dalam menanggapi permasalahan pada anak usia dini di bimbingan konseling, terdapat masalah yang umum terjadi dan terdapat pada beberapa aspek seperti aspek kognitif, fisik motorik, dan juga sosial emosional. Untuk aspek kognitif biasanya kan berhubungan dengan pola pikir anak tersebut. Permasalahan yang biasanya terjadi adalah berpikir irasional, pikiran negatif, tidak mau belajar, suka menyalahkan orang lain dan enggan menyalahkan diri sendiri, sulit menghafal kata-kata atau nama benda, tidak memperhatikan saat pembelajaran, terlambat berpikir, pelupa, dan memiliki minat belajar yang rendah. Sedangkan untuk perkembangan fisik motorik yang biasanya terjadi itu keterlambatan pada gangguan berbicara, pincang, buta, tuli, terlalu gemuk, atau bahkan penggunaan tangan secara kidal. Untuk permasalahan yang sering terjadi pada sosial emosional sebetulnya mungkin sering kita temui saat kita mengajar, seperti anak yang terlalu pendiam, pemalu, minder, egois, tidak realistis atau suka membuat kegaduhan, sulit berteman, dan tidak menyukai seorang guru tertentu. Oke teman-teman, tadi kita sudah banyak membahas mengenai layanan bimbingan konseling bagi anak usia dini di sekolah. Kita juga sudah mengenal nih permasalahan yang biasanya umum terjadi di pendidikan anak usia dini, khususnya di bimbingan konselingnya. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai model-model pendekatan bimbingan konseling di tingkat PAUD menurut Muro dan juga Kotman. Ada 4 pendekatan yang dirumuskan dalam membimbing anak usia dini, yaitu melalui pendekatan krisis, remedial, preventif, dan juga perkembangan. Untuk pendekatan yang pertama melalui pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, layanan bimbingan dilakukan bila mana ditemukan adanya suatu masalah yang krisis yang harus segera ditanggulangi oleh guru atau pembimbing. Contohnya, anak menangis karena tangannya dilukai dengan batu oleh temannya. Nah, guru di sini tugasnya adalah membimbing anak tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan pelaku, antara pelaku dan korban maksudnya di sini, untuk bisa sama-sama menemukan jalan keluar dan meminta maaf. Kedua itu kan ada pendekatan remedial. Mendengar istilah remedial mungkin kita sudah tidak asing lagi. Sudah berapa kali kita di remedial di dalam
sistem pembelajaran. Nah, remedial yang dimaksud adalah perbaikan, di mana guru dan pembimbing memfokuskan bantuan kepada anak dalam upaya penyembuhan atau perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh anak, di mana guru tugasnya adalah membantu anak untuk mengupgrade diri lah istilahnya, dengan mengajarkan keterampilan bersosial yang sebelumnya belum dimiliki oleh anak. Yang ketiga ada pendekatan preventif. Nah, berbeda dengan dua pendekatan yang tadi di awal, pendekatan preventif ini lebih cenderung untuk melakukan antisipasi atau mengantisipasi masalah yang akan terjadi, misalnya kekerasan, pencurian, dan merusak. Caranya, kita sebagai guru harus bisa mengedukasi anak-anak atau murid bahwa yang dilakukan itu kurang baik, yang dilakukan itu merugikan orang lain, yang dilakukan itu kegiatan tidak terpuji. Dengan menanamkan hal tersebut, anak akan lebih berhati-hati dan tidak akan dengan mudah melakukan hal-hal terlarang tersebut. Yang terakhir ada pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan ini merupakan pendekatan yang lebih mutakhir dari 3 pendekatan yang lain. Karena pendekatan ini bersifat pendekatan yang memperhatikan bentuk perkembangan dan layanan bimbingan di taman kanak-kanak atau PAUD. Munculnya dari karakteristik dan permasalahan perkembangan anak usia dini, baik permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, maupun bahasa. Kita sudah banyak membahas mengenai bimbingan konseling pada anak usia dini, khususnya layanan di sekolah TK maupun PAUD. Nah, kesimpulannya, bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara individu maupun secara kelompok agar mandiri dan bertanggung jawab secara optimal baik dalam hubungan pribadi, sosial, dan tanggung jawabnya terhadap pembelajaran. Nah, pendekatan yang dilakukan pun ada 4 macam ya tadi. Yang pertama, pendekatan secara krisis. Yang kedua, pendekatan secara preventif. Dan yang keempat, perkembangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.